Baiklah, selamat pagi, selamat siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan anggota Ade Melani dengan NIM 013 dan Graciela Melinsa dengan NIM 025. Kami dari Politeknik Negeri Batam, program studi administrasi bisnis terapan. Kali ini akan menjelaskan tentang nilai guna dan penyusutan arsip yang merupakan materi dari mata kuliah manajemen perkantoran dengan dosen pengampu Ibu Riza Gusnia. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Kami akan langsung saja ke penjelasan. Yang pertama yaitu merupakan nilai guna arsip. Nilai guna arsip merujuk pada manfaat yang diperoleh dari keberadaan arsip bagi pencipta maupun pengguna eksternal. Hal ini menjadi fondasi dalam manajemen kearsipan, terutama di bagian perkantoran karena menentukan siklus hidup arsip mulai dari penciptaan, penyimpanan, hingga penyusutan. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 12 Tahun 2009, nilai guna arsip diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Nilai guna primer bagi pencipta arsip sendiri, dan yang kedua itu nilai guna sekunder bagi masyarakat atau lembaga lain. Selanjutnya adalah nilai guna primer. Nilai guna primer adalah nilai arsip yang digunakan yang berdasarkan dan berfokus pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga, instansi, maupun organisasi pencipta arsip itu sendiri. Penentuan nilai guna primer tidak hanya didasarkan pada kegunaannya dalam menunjang pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung, tetapi juga kegunaannya bagi lembaga, instansi, ataupun organisasi pencipta arsip tersebut di waktu yang akan datang. Sedangkan nilai guna sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip sebagai kepentingan lembaga atau instansi lain atau kepentingan umum di luar instansi pencipta arsip. Ketika arsip bermanfaat bagi pihak luar di pencipta aslinya, serta kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat atau nasional. Selanjutnya akan membahas nilai-nilai yang terdapat dalam nilai guna primer. Yang pertama adalah nilai administrasi. Nilai guna administrasi ialah nilai guna arsip yang akan didasarkan pada kegunaan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga atau organisasi pencipta arsip itu sendiri. Arsip bernilai administratif mendukung operasional harian organisasi, seperti surat menyurat, memo internal, dan kebijakan prosedural. Dokumen-dokumen ini memastikan konsistensi proses kerja dan menjadi referensi dalam pengambilan keputusan strategis bagi lembaga ataupun instansi pencipta arsip tersebut. Selanjutnya adalah nilai hukum. Arsip bernilai hukum berfungsi sebagai bukti yang sah secara hukum dalam sengketa atau audit. Ini mencakup kontrak, perjanjian atau notaris, keputusan atau ketetapan, dan dokumen legal lainnya yang dapat digunakan dalam proses hukum atau untuk melindungi hak-hak organisasi ataupun lembaga. Penelitian mencatat bahwa 67% kasus hukum korporat bergantung pada ketersediaan arsip legal yang terorganisir. Selanjutnya yaitu nilai fiskal atau keuangan. Ini adalah arsip yang mencakup dokumen keuangan yang berisikan segala hal ihwal yang menyangkut transaksi pertanggungjawaban keuangan seperti laporan audit, catatan anggaran, rencana anggaran, belanja, pertanggungjawaban keuangan, pembukuan, laporan keuangan, laporan pemeriksaan keuangan, dan lain sebagainya. Arsip fiskal tidak hanya penting untuk akuntabilitas internal, tetapi juga menjadi basis dalam perencanaan ekonomi makro. Selanjutnya yaitu ilmiah dan teknologi. Nilai ilmiah dan teknologi adalah arsip yang mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai hasil penelitian murni atau penelitian terapan dengan nilai penelitian berisi informasi seperti data riset, tesis, dan hasil eksperimen yang dapat digunakan untuk keperluan penelitian ilmiah atau pengembangan teknologi. Berbeda dengan naskah yang diterbitkan, arsip yang disimpan dalam nilai ilmiah dan teknologi termasuk arsip hard copy atau seluruh berkas asli catatan proses perbaikan mulai dari awal hingga akhir. Selanjutnya itu ada nilai pendidikan, kurikulum, modul pelatihan, dan arsip evaluasi pembelajaran termasuk dalam kategori ini. Nilai pendidikan arsip terlihat dalam penggunaan dokumen sejarah sebagai materi ajar untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang dinamika sosial masa lalu. Yang terakhir yaitu ada nilai dokumenter. Arsip dokumenter meliputi foto, rekaman video, dan peta yang merekam perkembangan organisasi atau masyarakat. Arsip ini sering digunakan dalam pembuatan film dokumenter atau restorasi situs bersejarah. Baiklah, selanjutnya penjelasan tentang nilai sekunder yang
mengandung dari dua nilai guna. Yang pertama yaitu nilai guna pembuktian. Arsip dengan nilai pembuktian mengandung fakta dan informasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga atau instansi ataupun organisasi tersebut diciptakan, dikembangkan, diatur fungsinya, dan apa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, serta apa hasil atau akibat dari kegiatan tersebut. Arsip yang memiliki nilai kebuktian dapat digunakan untuk membuktikan keberadaan, struktur, fungsi, dan aktivitas dari suatu organisasi sebelumnya. Yang kedua yaitu nilai guna informasional. Arsip dengan nilai informasional mengandung informasi yang berguna untuk penelitian atau kepentingan umum terlepas dari fungsi aslinya. Ini bisa mencakup informasi tentang orang, tempat, peristiwa, ataupun fenomena tertentu. Arsip yang berisi informasi yang dapat digunakan untuk kepentingan penelitian, sejarah, atau kebutuhan umum lainnya tanpa terkait langsung dengan pencipta arsip. Arsip yang mengandung informasi bagi kegunaan berbagai kepentingan penelitian dan sejarah tanpa dikaitkan dengan lembaga atau instansi penciptanya. Baiklah, sekian saja dari penjelasan tentang nilai guna, baik nilai guna primer ataupun sekunder. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Secara umum, pengertian penyusutan arsip merupakan suatu kegiatan yang mengurangi volume arsip dengan cara memindahkan, memusnahkan, dan menyerahkan. Penyusutan arsip juga dipahami sebagai cara mengurangi jumlah arsip dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengelola ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan juga penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Sehingga, jika dipahami dari pengertian sebelumnya, penyusutan arsip pada dasarnya ialah upaya mengurangi jumlah arsip yang tujuannya adalah efisiensi dan penghematan bagi pemiliknya. Penyusutan arsip menurut peraturan perundang-undangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusutan arsip yang intinya ialah yang pertama, memindahkan arsip inaktif dari unit pengelola ke unit kearsipan dalam lingkungan lembaga-lembaga negara atau badan-badan pemerintahan masing-masing. Yang kedua, memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan yang ketiga, menyerahkan arsip statis oleh unit kearsipan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya, tujuan penyusutan arsip. Yang pertama, penghematan dan efisiensi, di mana meningkatkan efisiensi ruang, sumber daya, waktu, dan biaya operasional tanpa mengurangi ketepatan informasi bagi penggunanya. Yang kedua, memenuhi persyaratan hukum sesuai dengan PP nomor 34 tahun 1979 dan PP nomor 87. Penyusutan arsip dilakukan untuk memenuhi regulasi terkait pemusnahan dan penyerahan dokumen. Yang ketiga, penyelamatan bahan bukti kegiatan. Arsip menjadi bukti keberadaan organisasi, mencakup asal-usul, struktur, fungsi, prosedur kerja, dan keputusan yang dibuat. Metode penyusutan arsip dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, memindahkan arsip. Poin yang pertama, memindahkan arsip inaktif dari unit pengelola ke unit kearsipan. Poin kedua, memindahkan arsip yang frekuensi penggunanya sudah jarang ke record center. Metode yang kedua yaitu memusnahkan arsip. Poin yang pertama, memusnahkan arsip yang tidak memiliki nilai guna. Poin kedua, memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Poin ketiga, memusnahkan arsip dengan cara dibakar, pencacahan, dijual kepada pihak ketiga dalam keadaan tercacah, penggunaan bahan kimia atau pulping. Metode yang ketiga ialah menyerahkan arsip. Poin yang pertama, menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Poin kedua, menyerahkan arsip bernilai historis tetapi tidak bernilai guna primer ke badan yang berwenang. Baik, sekian presentasi dari kelompok 12 mengenai materi, nilai guna, dan penyusutan arsip. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.